Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke, kita share screen dulu. Nah, hari ini itu tema 5, subtema 2 tentang pahlawanku, kebanggaanku. Kayak pembelajaran 1. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Nah, ada yang tahu siapakah nama tokoh ini? Nah, siapa sih nama tokoh ini? Simak selanjutnya ya. Nah, tokoh ini adalah namanya Sultan Hasanuddin. Kita simak dulu ya teks berikut ini. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gowatalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Nah, Sultan Hasanuddin ini dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka, Latenri, Otata, atau Arung sudah seperti saudara kandung sendiri. Wah, nama saudaranya panjang sekali ya. Sultan Hasanuddin ini mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Oke, selanjutnya ya. Nah, karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, setelah kita baca teks yang panjang itu, silakan diskusi ya. Diskusinya tentang apa? Nih, diskusinya itu tentang apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin setelah membaca teks yang telah dibacakan tadi ya. Lalu, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Kamu itu masih bertanya-tanya tentang apa sih tentang mengenai Sultan Hasanuddin itu? Nanti tulis ya. Oke. Ini ada 2 foto. Nah, raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Yang pertama itu Sultan Hasanuddin dari 1654 sampai 1660 Masehi. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda. Nah, dari 1607 sampai 1636 Masehi. Nah, ada diskusi lagi nih. Yang kamu ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam itu apa aja sih? Dan yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran 5 tentang siapa ya tokoh ini? Oke. Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Maswardi
Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Wah, bagus sekali ya. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakan untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda pada tanggal 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi Ki Hajar Dewantara ini siapa sih? Ki Hajar Dewantara ini yaitu tokoh pendidikan nasional. Nah, berdasarkan teks yang sudah kalian baca, buatlah peta pikiran sebagai berikut. Nanti buat peta pikiran ini di buku masing-masing ya. Oke, yang pertama, apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Tadi itu juga udah disebutin ya jasanya itu apa aja, jadi kalian tinggal mungkin baca ulang sesuai perintahnya ya. Lalu, mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Lalu sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Setelah kalian baca teks yang tadi, apa sih yang bisa kalian contoh itu dari Ki Hajar Dewantara itu apa aja? Nanti kalian tulis ya. Lalu, dapatkah kalian bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Kalian ngebayangin apa sih kalau misalnya Ki Hajar Dewantara itu nggak ada gitu? Pendidikan itu bakalan kayak gimana? Nah, itu udah dikasih clue ya. Oke, selanjutnya. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pelajar? Yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai pelajar. Nah, nyambung ke raja-raja dalam pemerintahan kerajaan. Coba kalian, apa sih yang dapat kalian simpulkan gitu dari raja-raja dalam pemerintahan di kerajaan Islam itu apa aja? Terus nanti tulis ke dalam buku kalian masing-masing ya. Nah, ada tugas lagi nih. Apa ya? Tugasnya cari informasi tentang perjuangan raja-raja di bawah ini. Terlihat dalam gambar ada 3 raja dan kalian sebutin ya peninggalannya itu apa aja. Yang pertama ada Raja Sultan Trenggono, kemudian Sultan Ba'abullah, dan Sultan Agung. Nanti kalian tulis informasi apa sih yang kalian dapat gitu tentang perjuangan raja-raja ketiga raja ini dan peninggalannya itu apa. Oke. Ada sedikit quotes ya. Kalian, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Hanya untuk memotivasi kalian aja ya. Oke, sekian materi, tapi nah ada video ini tentang raja-raja Islam di Kerajaan Nusantara. Nanti saya share PPT-nya ya. Kemudian ada video pahlawan yang berjasa untuk pendidikan Indonesia. Pahlawannya apa aja? Lalu nanti tulis info yang penting-pentingnya saja. Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Itulah materi kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.